Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rizky Aulia dengan NIM 122210005 dari kelas 3B dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari artikel yang saya buat yang berjudul Pentingnya Peran Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak Usia Dini. Langsung saja kepada materi yang akan dibahas di sini, yaitu ada 4 materi. Yang pertama ada definisi dari guru dan anak usia dini, yang kedua ada definisi dari perkembangan kecerdasan emosional anak, dan yang ketiga ada peran guru dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak usia dini, dan yang keempat yaitu ada peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari guru dan anak usia dini. Nah, menurut Siti dan Muhammad Ali, dalam jurnalnya mendefinisikan bahwa guru adalah seseorang yang memiliki kemampuan profesional untuk mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pemindahan ilmu dari sumber belajar yang tersedia kepada peserta didik. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa guru itu adalah pengajar yang ada di sekolah. Sebagai seorang pengajar atau sering disebut sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa, menasehati dan mengarahkan siswa kepada perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, guru juga adalah seseorang yang memberikan fasilitas untuk proses perpindahan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Nah, sebagai tenaga pendidik yang profesional, tentunya guru memiliki tugas utama, yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, adapun definisi dari anak usia dini itu sendiri, yaitu bahwa anak usia dini itu merupakan anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di pernyataan ini diperkuat pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang mencantumkan bahwa pengertian anak usia dini sebagai anak yang berusia 0 bulan atau sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sementara itu, menurut The National Association for the Education of Young Children berpendapat bahwa anak usia dini adalah anak yang berada dalam rentang usia 0 sampai 8 tahun. Nah, jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dari anak usia dini itu berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa anak usia dini itu adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, dan ada juga yang berpendapat bahwa anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai definisi perkembangan kecerdasan emosional anak. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai definisi dari perkembangan kecerdasan emosional anak, kita harus mengetahui dulu pengertian dari kecerdasan emosional itu sendiri. Di sini, kecerdasan emosional menurut Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Nah, menurut Suyadi, perkembangan sosial emosional anak sebagai salah satu aspek dalam perkembangan anak sejatinya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosional harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian juga sebaliknya, membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosi, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional itu sangat penting keberadaannya pada setiap anak, karena berhubungan dengan kemampuan anak dalam menjalin interaksi dan hubungannya dengan yang lainnya. Jika anak tidak memiliki kemampuan sosial, maka bagaimana anak akan berkembang membangun karirnya di masa yang akan datang, atau dewasa nanti. Nah, maka perkembangan emosional itu perlu dilatih dari usia dini ke arah yang positif, sehingga anak mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan harapan lingkungannya. Nah, dalam proses perkembangannya ini dibutuhkan sosok pendidik yang bisa mengajari anak supaya memiliki kecerdasan emosional yang baik. Peran orang-orang di sekitar itu sangat penting. Selain orang tua sebagai pendidik pertama, nah guru juga berperan penting untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak usia dini. Nah, selanjutnya ada materi yang ketiga yaitu mengenai peran guru dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak usia dini. Nah, di sini terdapat 6 peran guru dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak usia dini. Di antaranya yang pertama yaitu guru sebagai model, yang kedua guru sebagai fasilitator, yang ketiga guru sebagai motivator, dan yang keempat guru sebagai edukator, dan yang kelima guru sebagai konsultan, dan yang keenam guru sebagai evaluator. Nah, yang pertama di sini yaitu peran guru sebagai model, di mana kegiatan guru meliputi memberikan simulasi atau contoh atau model penerapan keterampilan mengelola emosi kepada anak, dan anak meniru contoh dari guru. Jadi, guru sebagai model di sini guru sebagai figur utama atau contoh bagi anak-anak di sekolah. Nah, selanjutnya peran guru sebagai fasilitator, yaitu yang merancang kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan mengelola emosi anak. Guru dapat melatih anak agar memiliki keterampilan mengelola emosi, mengekspresikan emosi secara tepat, dan melatih anak bagaimana mengelola emosi ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Gitu. Nah,
Guru sebagai fasilitator juga, guru perlu menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai metode dan media. Anak perlu dilibatkan secara aktif sehingga metode pembelajarannya pun interaktif. Nah, salah satu bentuk pengembangannya itu adalah melalui pelibatan anak dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, peran guru yang ketiga yaitu guru sebagai motivator, di mana guru memberikan dorongan pada anak agar mengelola emosi dengan positif. Dorongan ini dapat diberikan saat pembelajaran di kelas. Nah, misalnya saat anak bertengkar dengan temannya, atau saat anak mengalami kesulitan menyelesaikan tugas, dan masih banyak lagi. Adapun kegiatan anak yaitu melakukan saran guru untuk melakukan strategi pengolahan emosi. Nah, yang selanjutnya ada peran guru sebagai edukator. Maksudnya gimana? Jadi peran guru sebagai edukator ini di mana guru memberikan pengetahuan atau edukasi kepada orang tua, sehingga nanti oleh orang tua ini diberikan arahan kepada anak-anaknya, dan kegiatan anaknya itu yaitu menerima arahan dari orang tua. Jadi orang tua diberikan edukasi oleh guru, dan nanti anak-anaknya pun diberikan arahan oleh orang tua. Lanjut, yang kelima ada peran guru sebagai konsultan, di mana guru memberikan layanan konsultasi bagi orang tua terkait pengembangan keterampilan mengelola emosi anak dan kegiatan anak, yaitu melakukan nasihat orang tua. Serta yang terakhir ada peran guru sebagai evaluator, di mana guru mencatat perkembangan strategi pengelolaan emosi anak, mengukur keterampilan mengelola emosi anak, memantau perkembangan keterampilan mengelola emosi anak, dan merencanakan tindak lanjut untuk peningkatan penggunaan keterampilan mengelola emosi anak, serta berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui praktik dan pembiasaan anak dalam penerapan. Nah, adapun kegiatan anaknya yaitu menerapkan keterampilan mengelola emosi. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. Nah, terdapat 4 peran guru di sini. Yang pertama ada peran guru dalam meningkatkan kesadaran diri anak. Peran guru dalam meningkatkan kesadaran diri anak yaitu dengan membina, mengarahkan, membimbing, dan memberi pelatihan sehingga anak-anak dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Hal-hal lain yang dilakukan guru untuk meningkatkan kesadaran diri anak dengan membiasakan anak didik untuk berperilaku atau berakhlak yang baik. Misalnya mengucapkan salam, terus berjabat tangan kepada guru, mengajarkan doa-doa kepada anak-anak didiknya, dan mengenal Allah sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Jadi di sini peran guru dalam meningkatkan kesadaran diri anak itu dilakukan melalui metode pembiasaan, di mana anak dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang positif seperti tadi, membiasakan anak untuk mengucapkan salam, berjabat tangan. Nah, dari situ anak-anak akan terbiasa dan meningkatkan kesadaran diri pada dirinya. Nah, yang kedua ada peran guru dalam meningkatkan pengaturan diri anak. Peran guru dalam meningkatkan pengaturan diri anak yaitu harus sabar dalam menghadapi luapan-luapan emosi yang terjadi pada anak didiknya. Untuk meningkatkannya, guru dapat melakukan dengan permainan-permainan, karena pada dasarnya permainan tersebut membuat anak menjadi kreatif. Misalnya, dengan permainan balok, anak bisa membuat beberapa kreasi seperti membuat menara, istana, dan masih banyak lagi. Nah, dengan permainan tersebut, anak dilatih agar bisa berkonsentrasi, sabar, melatih keseimbangan, dan dapat mengontrol ambisi anak. Nah, jadi di sini peran guru dalam meningkatkan pengaturan diri anak itu yaitu melalui permainan. Nah, permainannya itu tadi salah satu contohnya yaitu permainan balok. Nah, yang ketiga yaitu ada peran guru dalam meningkatkan empati. Berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan empati di sekolah itu diantaranya dengan selalu memberikan nasihat-nasihat pada anak agar selalu berbuat baik kepada orang lain, mengajak bercerita, bernyanyi, bersajak, dan berkarya wisata. Tetapi disesuaikan dengan tema yang terdapat dalam kurikulum pembelajaran sebagai panduan guru menyampaikan pembelajaran. Jadi peran guru dalam meningkatkan empati di sini, guru bisa mengajak anak bercerita, bernyanyi. Jadi guru itu bisa melakukan berbagai metode, diantaranya ada metode bercerita, bernyanyi, bersajak. Nah, dari metode-metode tersebut itu dapat meningkatkan empati anak. Selanjutnya yang keempat ada peran guru dalam keterampilan sosial anak. Peran guru dalam keterampilan sosial anak yang dilakukan dengan kebiasaan perilaku anak sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, di samping menggunakan pendekatan utama yaitu pembelajaran terpadu, pada kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dengan pendekatan rutin, sering juga disebut pembiasaan. Dilakukan dengan cara penjadwalan secara terus-menerus hingga pola perilaku yang diharapkan melekat menjadi kebiasaan positif pada setiap anak. Nah, jadi dalam peran guru dalam keterampilan sosial anak itu juga dapat dilakukan melalui metode pembiasaan. Seperti yang tadi ya, jadi contohnya seperti mengucapkan salam, membiasakan mengucapkan salam, pembiasaan berjabat tangan. Nah, dari pembiasaan tersebut, dari pembiasaan hal-hal yang positif tersebut itu akan menumbuhkan keterampilan sosial anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang dibahas sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam kata, ucapan, ataupun materinya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menyimak materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.